Di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu kepada kita bahwa apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup kita itu tuh pernah terjadi kepada orang sebelum kita. Apapun yang sedang kita alamin sekarang, itu tuh pernah dialami oleh orang sebelum kita. Tugas kita adalah belajar dari mereka, mencari tahu apa sih rahasia mereka sehingga bisa keluar dari masalah itu. Apa sih kunci mereka survive dari ujian itu? Apa sih langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses, bisa Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan? Lalu setelah kita tahu, ulangi, lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadilah seperti Yusuf kalau kita seorang jomblo cowok. Selamatkan diri kita dari fitnah. Menghindar karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka gak usah khawatir ketika kita menghindar dari pacaran, menghindar dari hubungan yang kelewat batas, menghindar dari ujian. Gak usah khawatir, nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, seperti Allah berikan kepada Yusuf. Kalau kita perempuan jomblo, siswi, mahasiswi, seorang pekerja yang banyak ujian di sekitarnya, banyak cowok ngelirik, ngegodain kita, PDKT, caper sama kita, belajarlah dari Sayyidah Maryam. Yang mengatakan sesungguhnya aku tidak kenal laki-laki. Dan aku bukan perempuan yang suka merendahkan diri dengan perbuatan dosa. Yang membatasi dirinya, walaupun bukan berarti kita nggak boleh bergaul, tetapi intinya adalah jangan berlebihan. Dan gak usah khawatir menjadi orang yang membatasi diri sebagai perempuan. Allah akan muliakan kita seperti Allah muliakan Sayyidah Maryam, seperti Allah muliakan istri Nabi Musa, seperti Allah muliakan Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah, perempuan yang menikah di usia 40 tahun baru dapat suami yang benar. Sebelumnya, suaminya wafat, nikah wafat. Dan bukan suami yang beriman, bukan suami yang spesial, walaupun mungkin orang baik. Karena Khadijah aslinya orang baik. Tapi gak spesial. Entah berapa tahun Khadijah menjanda. Di usia 40 tahun, harusnya seorang perempuan itu merasa semakin khawatir, semakin panik, apakah mungkin di usia itu masih punya jodoh, apalagi seorang jodoh itu masih single, baik, soleh, terkenal, tajir, mungkin dapat seideal itu di usia 40 tahun. Belajar dari Sayyidah Khadijah, jangan berputus asa, jangan pesimis, perbaiki aja diri kita, nanti Allah yang akan memperbaiki calon jodoh kita. Sehingga di usia 40 tahun Allah berikan kepada Khadijah seorang suami yang lebih muda 15 tahun dari beliau. Bukan hanya lebih muda, kalau bahasa kita berondong, bukan hanya lebih muda, tapi solih, tajir, Nabi pula, kekasih Allah, ideal banget. Secara fisik sempurna. Jadi kalau kita pengen seperti Khadijah yang dapat suami seorang Rasulullah SAW, maka jangan cuma baca sejarahnya, jangan cuma tahu kisahnya, ikutin. Apa yang kita nggak punya contoh? Semua masalah kita itu udah ada contohnya. Semua udah ada contohnya. Kita yang ngerasa kayak hidup kita banyak ujian, kenapa ya setelah saya hijrah kok hidup saya banyak masalah? Perasaan dulu sebelum hijrah kayak gak ada masalah, sebelum hijrah kayak lempeng-lempeng aja, sebelum hijrah hidup saya happy-happy aja. Tapi kenapa setelah hijrah masalah datang silih berganti dan gak beres-beres? Malah semakin hari semakin berat, semakin hari kayaknya masalahnya, bebannya semakin nambah. Kenapa ya? Belajar dari Bilal.
Belajar dari Bilal. Sebelum Islam, Bilal itu nggak pernah disiksa. Dia budak, tapi dia diperlakukan dengan baik. Dia disuruh kerja, ngurus ternak, ngurus rumah, ngurus kandang. Memang dia bekerja kepada tuannya. Tetapi dia tidak pernah disakiti, nggak pernah disiksa, hanya disuruh kerja. Lalu setelah dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah, dia berhijrah dari kufur kepada iman. Tiba-tiba qadarullah, dia lagi sholat, ketangkep sama tuannya. Dan tuannya ngerasa sangat malu kepada tuan-tuan yang lain, gengnya yang lain, pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Ngerasa malu karena gak mampu menahan budaknya sendiri dari mengikuti Muhammad. Budak aja gak bisa diatur, kan malu. Budak aja gak bisa dihalangi, kan malu. Budak aja gak bisa dikontrol gitu. Kok bisa budaknya aja lepas kendali sehingga beriman kepada Muhammad yang beda kabilah, sehingga mengikuti ajaran Muhammad yang beda suku, sehingga Umayyah bin Khalaf merasa sangat malu dengan imannya Bilal. Dia dituduh nggak becus sebagai tuan, dia dituduh nggak bisa menguasai budaknya, dia dituduh bukan seorang leader sejati, dan berbagai macam perlakuan mempermalukan dia. Sehingga karena malu dan panik, dia langsung menyiksa Bilal, memaksa Bilal untuk murtad dari keyakinannya. Bilal mendapatkan siksaan justru setelah Islam. Apakah Bilal mengatakan ini gara-gara saya beriman, saya hidupnya jadi susah? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, apa maumu? Setelah saya beriman, kenapa engkau beri saya ujian, bukannya diberi kenikmatan dan kebahagiaan? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, saya nyesal udah beriman, tahu gini saya gak akan mau masuk Islam? Gak pernah terbersit sekalipun kayak gitu. Gak pernah Bilal berpikir bahwa hidupnya menjadi susah karena Islam. Gak pernah Bilal berpikir dia menyesal dengan keimanannya. Gak pernah dia ngerasa bahwa masalah dia itu justru setelah dia mendapatkan hidayah. Enggak pernah kayak gitu. Semakin disiksa dia semakin yakin dan bergantung sama Allah. Semakin disiksa dia semakin bergantung sama Allah. Bukan semakin melemah pegangannya ke Allah, semakin erat pegangannya ke Allah. Kalau kita kan semakin diuji, pegangan kita ke Allah jadi makin renggang ya. Jadi ragu, Allah benar gak sih mau nolong saya? Allah tuh janjinya tepat gak sih ke saya? Kok Allah gini sih sama saya? Apa maunya Allah? Makin renggang. Nauzubillah, sampai akhirnya putus asa, melepaskan pegangan kepada Allah, belok arah. Ada yang sampai murtad, ada yang bunuh diri, ada yang mencuri karena putus asa dengan rezeki yang halal, ada yang akhirnya berzina karena putus asa mencari jodoh. Makin diuji makin renggang.